Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita akan mengkaji, membahas, menceritakan, mengisahkan, dan sekaligus mencoba untuk mengambil beberapa hikmah yang terkandung dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajak kepada beberapa kabilah Arab untuk masuk Islam. Kepada fiddin rahimani rahimakumullah, dakwatul qawaid ila din. Dakwah atau mengajak Rasulullah kepada beberapa kabilah al-qawaid ila din untuk masuk Islam. Yang pertama, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat yad'u Quraisyan ila din bil-dini wal-rifqi. Rasulullah selama 10 tahun beliau mengajak orang-orang Quraisy agar mereka
menerima dakwah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bil-lin wa rifqi. Itu dengan cara yang halus dan lemah. 10 tahun. Dakwah Rasulullah selama 10 tahun. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian pembahasan yang sebelumnya, bahwa total dakwahnya Nabi di kota Mekah itu selama berapa? 13 tahun. 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang. Berarti maksudnya ini asyara sanawat, berarti apa? Secara kalau itu berarti 13. Dakwah Rasulullah itu berlangsung selama 13 tahun, berlangsung selama 10 tahun dengan cara bil-lin, dengan cara yang halus, warif, dengan cara lemah lembut itu, tetapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Subhanallah, sudah halus selama berapa? 13 tahun. Maka itu sekalian, tidak banyak sebenarnya, tidak banyak yang didapat oleh Rasulullah. Mungkin kalau bisa dihitung itu, bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. 13 tahun, 10 tahun. Ada Abu Bakar, ada masuk Islam, ada apa? Usman, ada Umar, ada orang-orang kayanya juga, ada orang miskinnya, kemudian ada budaknya. Tetapi dihitung secara angka, ya kalau dihitung secara angka itu ya tidak banyak. Mereka dikenal dengan as-sabiquna awwalun. As-sabiquna awwalun. Dakwah dari rumah ke rumah selama 3 tahun. Ya, kalau kita istilahkan, tidak ada pada saat itu yang namanya dakwah tabligh akbar, itu belum ada. Tabligh akbar itu kan jadi Indonesia ya, Pak. Dari rumah ke rumah sembunyi. Kalau 3 tahun itu kan dari rumah ke rumah secara sembunyi. Bahkan untuk melaksanakan sholat saja, menampakkan sholat pada saat itu belum bisa. Karena kondisi seperti dia sangat lemah. Dakwah kalau kita tapi masih kita banyak yang menolak dakwah itu. Karena memang tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah adalah sampaikan dakwah itu ya Muhammad kepada manusia. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling ya Muhammad kepada kamu dan mereka tidak mau menerima dakwah itu, fa innama, sesungguhnya kata Allah, fa innama 'alaikal balaghul mubin, tugas kamu itu hanya sekedar apa? Menyampaikan saja dengan apa adanya, itu saja. Sampaikan dakwah itu, sampaikan risalah itu dengan terang, bahwasanya al-haq adalah al-haq, bahwasanya ilah yang patut untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah itu semuanya apa? Baca, sampaikan itu.
pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hasil yang kamu dapatkan? Kita yang kerja kayak kerja yang penting aja kerja di sana. Iya lah, semangat yang kerja. Masalah hasilnya kan yo belakangan lah. Jangan hasil dulu, kerja hasil. Kerja dulu kan, kerja dulu. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, fa'in nama alaikal balahul mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bildin wa rifqi. Falamma ra'a syiddata inadihim, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan kenyeyelan mereka. Bahasa Jawanya ngeyel itu. Ngeyel. Ngeyel kita tahu berarti wangel. Susah tak obatnya ngeyel? Susah. Dia lumayan aman. Berat ngeyel. Ngeyel ya. Aku ngeyel. Nah, tatkala Rasulullah melihat kerasnya ngeyel mereka ini, kemudian wa ta'assubahum alaihi, kemudian bencinya mereka kepada Rasulullah, bencinya mereka kepada dakwah maksud saya, karena secara pribadi mereka ya sebenarnya ya senang sama Nabi itu. Nabi itu orangnya amanah, beliau orangnya jujur, begitu kan Nabi terkenal bahkan mereka menggelar dan sebagainya kok al-amin Pak. Mereka menolak Rasul itu, mereka menolak dakwah itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu ketika Rasul menyampaikan la ilaha illallah, itu saja. Kalau secara kepribadian mereka paham kok Rasul itu orangnya jujur. Bahkan dalam kajian sebelumnya bagaimana kata Rasul, kalau seandainya aku informasikan kepada kalian bahwa di balik lembah sana, di balik bukit sana ada segerombolan pasukan yang akan menyerang kalian, percaya gak kalian? Apa kata mereka? Mereka percaya ya Muhammad, karena kami belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan kau berdusta. Di balik bukit sana itu gak ada yang nyerang, percaya gak? Percaya mereka. Rasulnya orangnya jujur, amanah, dan mereka paham betul itu. Tapi terjadinya pemisah setelah itu. Jarak mereka menjarak dengan Rasulullah itu ketika Rasulullah menyampaikan dah. Udah. Falamma ra'a syiddata inadihim wa ta'assubahum alaihi wa man'ahum nasrad din, kemudian rintangan mereka kepada penyebaran agama Islam ini, maka kharaja bis-sanatil hadiyata asyrata minan nubuwwah, pada tahun ke-11 dari kenabian. Berarti kalau dihitung 10 tahun di sini berarti kan tidak terhitung, berarti di situ masuk dakwah yang secara sembunyi-sembunyi. Berarti kalau kita masuk kepada poin kedua ini kan. Khairuddin rahimahullah, pada tahun ke-11 dari kenabian Rasulullah kharaja fi sanatil hadiyata asyrata minan nubuwwah ila al-qabaili bi aswahihim. Tahun ke-11 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menemui beberapa kabilah yang ada di pasar-pasar. Maksudnya kan dari mana? Rumah ini pasar. Pasar. Dan masuk pasar itu butuh mental kuat. Tapi ya subhanallah, Allah kan sudah menggembleng Nabi kan dari kecil sehingga beliau memiliki mental yang sangat kuat. Dengan meninggalnya ibu beliau, ayah dulu kan, ayah, kemudian ibu beliau, kemudian
Tapi sekali lagi membutuhkan mental yang kuat, dan Rasulullah SAW sudah punya mental. Dan Rasulullah masuk pasar, namanya pasar kan ya bro. Nah, dulu kan seperti itu, pasar kecil. Orang tidak paham. Masuk pasar. Sebelumnya dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Sekarang lebih nawak, lebih yang lagi, lebih komplek lagi, gitu kan? Ya, lebih gede lagi keturutanannya. Kan pasar. Nah, yang namanya pasar kan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu surat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan kebiasaannya. Salah satu kebiasaannya orang yang berada di pasar, salah satu kebiasaannya bukan hanya di pasar saja sebenarnya, yaitu surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, itu lebih kecelakaan bagi orang-orang yang mengulangi timbang. Pekerjaannya orang pasar apa non pasar? Orang pasar juga. Orang pasar dan di luar pasar yang tidak paham, betul kan begitu? Yang paham ya soal enggak, betul ya soal enggak. Sak kilo dikurangi setengah kilo, kan begitu kan? Rasulullah masuk pasar, menawarkan Islam, menawarkan dakwah ini kepada mereka. Rasulullah menawarkan dakwah ini, menyebarkan dakwah ini, menyampaikan risalah ini kepada mereka. Ingat, Rasul itu tidak menawarkan barang dagangan yang seperti harta benda, tidak. Tapi apa? Karena Rasul kan sudah tidak sempat kerja ya. Rasul itu setelah beliau diangkat menjadi nabi, dan Rasul ya dikerjai loh. Tidak bisa, artinya selera di bahasanya kan begitu loh. Ya udah sempat kerja, mungkin dia mau pakai 24 jam kok. Nah, kita kan sekolah kalau sebanyak kan lokalnya. Rasulullah itu ketika diangkat jadi nabi dan rasul, ya subhanallah, fokus pikiran beliau dakwah itu bagaimana agar umat bisa menerima dakwah Islam ini, bagaimana Islam ini tersampaikan dengan baik, bagaimana mereka manusia bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak kenal yang namanya lelah, itu nabi Pak. Makanya Islam itu jadi mulai jangan kerja. Tapi bukan berarti Rasul pemalas, enggak. Rasul itu etos kerjanya luar biasa Pak. Ya kan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya umur 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, itu Rasulullah sudah berdagang lintas negara ya, dari Mekah ke Syam kan lintas. Ya, itu umur 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, itu sudah dagang Pak. Sudah dagang. Dan ingat kondisi dahulu dengan sekarang ini jelas beda. Kondisi dari Mekah ke Syam itu kan membutuhkan waktu yang lumayan panjang waktunya itu. Kemudian yang dipakai itu kan tidak sebagaimana hari ini. Sekarang kan pakai pesawat itu kan, pakai bis mobil itu kan. Ya, apa kalau dulu ya subhanallah. 9 tahun, 13 tahun, umur 25 tahun, beliau juga berdagang. Membawa dagangannya siapa? Ibunda Khadijah sebelum jadi istri beliau. Pulang dari Syam yang kedua ini, umur 25 tahun,
bikin itu kan dulu kan sudah merupakan apa? Tampil merupakan itu kan. Dari situlah Nabi dari ongkos itulah itu beliau bisa membiayai apa hidupnya. Kalau kita bahasakan dia beli sapu, kalau kita ya beli jajan, kalau kita beli luar biasa. Tapi setelah beliau jadi Nabi dan Rasul sudah beliau fokus untuk Rasul masuk Pak, masuk saat menawarkan apa? Ya, dakwah, menawarkan Islam, menawarkan risalah. Kemudian wasal yad'uhum ila ad-din fa kana minhum man yaruddu raddan qabihan wa minhum man yaruddu raddan hasanan. Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk Islam. Ada di antara mereka menolak dengan cara yang baik, ada yang menolak dengan cara yang tidak baik. Ya, biasa memang. Ya, seperti kita menyampaikan, seperti ngajak ngaji. Ngajak ngaji ada saya menolak. Contoh, ya halus, ada yang halus sedikit, biasa. Repot. Banyak menolak dengan yang biasa. Tidak perlu marah, mengajarkan lagi tidak perlu marah. Seperti ya ciri yang kita aja yang hadir kan begitu ya Pak ya. Begitu saja. Begitu saja. Ya. Ada yang menolak dengan cara yang baik, ada yang menolak dengan cara yang tidak baik. Ya, raddan hasanan, raddan qabihan wa raddan baik, ada yang tidak begitu. Salah satunya itu adalah Bani Amir, anak-anaknya Amir. Mereka ini, mereka mengatakan dia orang yang sopan. Mereka ini mau beriman, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Syaratnya adalah nanti Rasulullah SAW itu meninggal, maka tampuk kepemimpinan itu diserahkan kepada mereka. Ya Rasul yang bilang, kalau masalah ini ya sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menyerahkan ya bahwa atas kehendak karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kan siapa yang akan memimpin setelah itu. Apalagi kalau kita berbicara kenabian. Kalau kenabian itu kan memang Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih dan Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan setelah Nabi itu wafat siapa yang akan menggantikan itu kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan coba-coba jadi nabi. Nabi itu Allah yang langsung pilih. Nabi itu menjadi nabi itu bukan karena kesolehan seseorang, bukan karena kesolehan seseorang, tapi Nabi pasti soleh karena memang Allah Subhanahu Wa Taala yang yang mempersiapkan itu. Kalau seandainya kenabian itu didapatkan karena kesolehan, berarti kan bisa diusahakan, ayo kan bisa diusahakan ya jadi orang yang soleh. Tapi kan tidak, kenabian itu bukan karena kesolehan seseorang, tapi karena karunia dari Allah. Allah langsung yang ngasih. Tapi yang harus kita pahami, yang namanya nabi, yang namanya rasul pasti lebih baik daripada yang lain. Itu yang harus kita pahami. Coba apa yang tidak soleh? Ngaku nabi. Ya. Ini ada orang yang ngaku nabi itu gimana nih Pak? Itu berani lah. Kayak seperti pada masanya lah, pada masa pemerintahan Abu Bakar, ya, maka muncullah jabah Usainah al-Khattab yang nabi bilang baru lah begitu. Ya, tapi kalau Bakar ini berani kan ya? Abu Bakar diperangi. Ya, banyak fikir Rasulullah. Kami mau beriman kata Bakar. Nanti saya akan meninggal. Yang akan memimpin dia serahkan
Nabi. Kata mereka begitu, banyak belakang gitu kan. Ya kata Rasulnya kalau masalah itu ya kita kembalikan kepada Allah, karena itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbukti kan? Dan ternyata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya maka yang memimpin kaum muslimin untuk mengatur kaum muslimin untuk menggantikan Rasulullah, untuk mengatur kaum muslimin pada siapa? Abu Bakar kan? Ya Abu Bakar berdasarkan musyawarah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Bukannya jadi. Tapi kan itu berdasarkan dan itu mereka itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu petunjuknya bahwasanya yang berhak dan pantas menjadi pemimpin setelah Nabi itu adalah Abu Bakar. Salah satu petunjuknya adalah, tentunya masih banyak yang lain. Salah satu petunjuknya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit keras, maka yang menggantikan beliau posisi sebagai imam siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu, padahal sahabat Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang mudah untuk menangis, sholat. Dan itu kan dimintai sama, kalau kita bahasakan sama Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah itu kan ngerti, Aisyah itu kan ibunda itu kan menanya siapa? Abu Bakar kan? Ya, maksudnya bapak dulu ini kan orangnya kan hatinya lembut, mungkin kalau kita bahasakan sholat itu orang rampung, itu kan soalnya nangis, gitu kan? Tapi kan terus Abu Bakar. Ya sahabat Abu Bakar orangnya kan memang loh, ya begitulah beliau kan beda kan, ini kan beda dengan Abu Bakar. Tapi Rasul ya artinya sahabat itu kan punya spek masing-masing, radhiyallahu anhu. Ya punya spek masing-masing kan. Ya. Tapi tetap yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Kemudian petunjuk yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di hari apa? Di hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini masih Rabiul Awal. Masih Rabiul Awal kan? Ini masih Rabiul Awal kan? Masih Rabiul. Dengan apa bukan? September, tapi Rabiul Awal itu jadinya. Ini Rabiul Awal. Ya, bulan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai Rabiul Awal ini. Betul ya Pak ya? Rabiul Awal. Jangan-jangan berpikir tidak tahu. Ini Rabiul Awal. Meninggal di hari Senin, ya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka iman sekalian, Rasulullah ketika Rasulullah meninggal di hari Senin, ya, maka keinginan yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meminta dan berdoa kepada Allah agar diwafatkan di hari Senin. Dikabulkan enggak oleh Allah? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi Abu Bakar diwafatkan oleh Allah itu di hari yang Selasa. Allah tidak mengabulkan doa itu. Kenapa? Ada hikmahnya. Subhanallah, ada hikmah. Ini menjadi sinyal bahwasanya yang menggantikan, yang akan menggantikan Nabi setelah wafat itu adalah Abu Bakar. Karena setelah Senin itu hari Selasa, betul enggak? Iya, setelah Senin itu kan Selasa tau. Karena setelah meninggal, Rasul meninggal di hari Senin, Abu Bakar di hari Selasa. Karena yang menggantikan Nabi itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar meninggal di hari Selasa. Hanya ada yang bilang, tanda-tanda kematian seorang wali itu meninggal di hari Selasa. Ada yang bilang begitu. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Ya, wali itu biasanya meninggal di hari Selasa. Bukan ada yang bilang seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti
naik ke hari Selasa berarti bukan wali gitu. Ya ada yang bilang. Khalifuddin rahimani rahimahullah. Jadi betul mereka minta kepada Rasulullah, tapi kan Rasulullah ya tidak menyanggupi lah untuk urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau yang namanya minta jabatan biasanya kadang orang dapatnya amin. Iya kan begitu. Biasanya ya itu kadang tidak mana kadang. Jadi begitu. Ya, banyak itu rahimahullah. Kemudian yang nomor 4, wa kana min akhbarihim raddan Bani Hanifah, dan dalam kitab disebutkan yang paling buruk penolakannya terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Bani Hanifah. Bani Hanifah jama'atu Musailamah al-Kadzdzab, kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu adalah orang yang ngaku-ngaku Nabi, menentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah, kemudian dia murtad, kemudian dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi, maka Rasul kasih gelar al-Kadzdzab, pembohong. Mesti pembohong. Makanya Nabi Muhammad itu kan ya Nabi akhir. Sudah tidak ada Nabi setelah itu. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah itu pasti dusta, pasti. Yusuf rasanya mau mana? Mesti dusta, mesti bohong. Kan begitu. Nabi ini saja. Muhammad Sadiq, Sadiq. Ada lagi yang perempuan itu Amalia, ya, iya, gitu. Ya. Ada saja yang ngaku, yang ngaku padahal yang Nabi dia terakhir maka jangan mencoba-coba ngaku Nabi. Mesti dusta, pasti pembohong, pasti pembohong. Musailamah. Jadi sebenarnya Khalifuddin rahimahullah, Musailamah ini sebenarnya kan sebagaimana kita sampaikan tadi kan, ya dia kan murtad. Berarti kan dia kan sebelumnya Muslim. Jadi Musailamah ini awalnya ya Muslim ya. Orang yang beriman awalnya dia Muslim, dan kelebihannya Musailamah itu pintar ngomong. Retorikanya itu wapi. Ngomong aja. Pintar banget itu Musailamah. Lah, dengan kelihayannya itu, dengan kelebihannya itu, dia manfaatkan kemampuan retorikanya itu, dia manfaatkan untuk menyebarkan ajaran sesat yang dia yakini. Ya, namanya pintar ngomong gitu kan. Akhirnya banyak orang yang terkenal itu Musailamah al-Kadzdzab. Kan? Jadi sekali lagi, awalnya dia adalah Muslim, tapi dia murtad dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelahnya Mama dari Mama itu, kemudian dia Musailamah meninggal dalam keadaan murtad. Nah, untuk kita ini awalnya berarti dia sahabat karena dia Muslim. Ya, karena dia Muslim berarti kan kenal Nabi toh. Tapi dia meninggal dalam keadaan kemurtadannya. Bukan hanya berarti tinggal berapa menit? 2 menit. Oh, berarti kalau 2 menit tidak disebutkan dulu. Kan cuma satu bab ini jatahnya pada jadi 3 bab saya. Tadi saya 2 bab lah, tapi katanya waktunya habis. Karena ceritanya kadang enak, kadang tapi kalau sirah Nabawi ya enak insyaallah. Kalau cerita itu sirah Nabawi insyaallah enak insyaallah, karena kita insyaallah bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran sirah Nabawi itu insyaallah enak dan mengasihkan insyaallah.
demikian Bapak sekalian yang sudah mengerti yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita bersama kita lakukan dan mudah-mudahan kita bisa